Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya kembali memberikan tutorial ya, cara pembuatan peta curah hujan berbasis GIS ya. GIS. Pada kali ini saya akan menggunakan software ArcGIS Pro ya. Jadi sebelumnya itu memakai software ArcMap 10.8, tapi untuk sekarang kita pakai ArcGIS Pro ya. Untuk prosesnya sebenarnya sama ya, dengan ArcMap sebelumnya, tapi cuman beberapa perbedaan di penempatan tools-toolsnya di ArcGIS Pro dan eh, mungkin proses itunya juga ya, proses analisisnya juga sedikit berbeda. Baiklah, di sini langsung saja saya sudah membuka ArcGIS Pro ya. Sudah tertampil peta administrasi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten kotanya ya. Sini langsung saja untuk pembuatan peta curah hujan ini sama seperti ArcMap ya. Sebelumnya ada dua metode. Yang pertama pakai metode data chips dengan eh, satuan curah hujan harian ya. Tahunan, sorry ya, tahunan. Sedangkan untuk yang kedua yaitu dari data Excel, itu merupakan curah hujan harian ya. Jadi data chips itu data tahunan dan Excel itu harian ya. Baiklah, langsung saja yang mungkin pertama saya akan memberikan tutorial dari data chips ya. Langsung saja kita add data di sini, data chips. Untuk add data di ArcGIS Pro, bisa kalian klik kanan di map, atau di sini juga ada paling besar ya. Tinggal kalian cari saja datanya di sini. Eh, Oke, sama seperti sebelumnya, jadi kita harus mengolah semua data tahunan ini ya. Dari tahun 2015 dulu, sini kita blok semua dan kita tambahkan semua di sini. Oke, di sini sudah saya blok semua, tinggal oke. Oke, di sini sudah tertambah semua ya, ter-add semua. Bentukannya sama seperti sebelumnya juga ya. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan data, selanjutnya kita sel statistik ya, atau kita menjumlahkan semua data chips ini menjadi satu ya. Kita bisa ke analisis di sini, terus ke tools. Di sini kalian bisa find toolsnya langsung. Kalau kalian hafal nama-nama toolsnya bisa. Kalau nggak hafal bisa dicari di sini toolboxes. Ya, di toolboxes sini kita cari spatial analysis tools di sini. Terus ke lokal, kita ke sel statistik. Oke, langsung saja kita input, tambahkan semua data di situ, data chipsnya. Terus di overlay statistiknya kita ganti jadi sum atau dijumlahkan ya. Terus kalau output rasternya kalian mau ganti namanya, misalnya curah hujan 2015 gitu ya, boleh. Dan di save ya. Tapi saya tidak perlu mengubahnya. Kita langsung run. Oke, baiklah, di sini sudah tertampil hasil runningnya ya, hasil dijumlahkannya. Tahap selanjutnya lakukan hal yang sama di setiap tahunnya, berarti dari 2015 hingga tahun 2024. Jadi untuk data curah hujan tahunan yang saya analisis itu per 10 tahun ya. Jadi dari 2015 sampai 2024. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi di tahun 2016,
2017 dan tahun berikut-berikutnya, mungkin videonya akan saya skip ya, karena nanti akan memakan waktu yang lama. Oke, di sini saya sudah selesai menjumlahkan semua data chipsnya dari tahun 2015 hingga tahun 2024 ya. Langkah selanjutnya kita akan merata-ratakan curah hujan setiap tahunnya. Jadi kita akan mendapatkan rata-rata curah hujan per 10 tahun yang ada di Kalimantan Barat ya, dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Untuk cara merata-ratakannya sama di sel statistik ya. Kita klik saja sel statistik, kita masukin saja semua data curah hujannya dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Overlay statistiknya kita ganti min ya. Min atau artinya dirata-ratakan ya. Langsung saja kita run. Baiklah, prosesnya sudah selesai ya. Hasilnya bakalan seperti ini, bisa kita remove saja ya. Oke, di sini saya sudah remove semua. Jadi kita sisakan yang hasil rata-ratanya saja ya. Selanjutnya, ini kan datanya masih satu Indonesia ya. Langkah selanjutnya kita akan memotong data chipsnya ini jadi di Kalimantan Barat saja ya. Caranya kita ekstrak ya. Di sini di Spatial Analysis Tools, kita ke extraction di sini, terus kita extract by max. Terus kita masukin saja datanya. Terus input restore of feature max datanya kita masukin data administrasi Kalimantan Baratnya. Setelah itu kita run saja. Baiklah, ini sudah berhasil ya. Ini kita remove saja. Hasilnya akan seperti ini. Ya, dia akan terpotong ya, otomatis terpotong. Oke, langkah selanjutnya kita setelah kita mendapatkan curah hujan di Kalimantan Barat nih, kita kasih pengkelasan ya atau klasifikasikan ya. Caranya kita harus reclass ya di sini. Tetap di Spatial Analysis Tools, terus kita ke bawah sini ada yang namanya reclass di sini. Reclass, kita reclassify. Masukin input rasternya sini, kita klik classify. Setelah itu kelasnya di sini jumlah 5 ya. Di sini kalian bisa ubah jumlah kelasnya. Tapi emang biasanya paling banyak itu jumlah kelas itu 5 ya, dan paling sedikit itu 3 ya. Jadi saya pakai 5 jumlah kelasnya, kita klik OK, terus kita run langsung. Ya, ini sudah tertampil hasil reclassnya ya. Setelah kita reclass ya, supaya mudah kita menganalisis curah hujan ya, misalnya kalian ingin menganalisis di setiap kabupaten kota di Kalimantan Barat tuh memiliki curah hujan berapa sih? Ya, supaya kalian mudah menganalisis hal tersebut, kita harus mengubah data raster ini ya. Jadi hasil reclass ini masih merupakan data raster ya. Data raster menjadi data poligon ya. Caranya kita ke atas, terus kalian harus mencari conversion tools di sini. Kalian klik saja tanda panahnya. Terus kita from raster di sini, raster to polygon. Jadi masukin saja input rasternya. Ini data rasternya yang ini ya. Terus kita run saja. Ya, ini ya hasil dari data setelah kita ubah datanya jadi bentuk polygon ya. Ini kita remove saja. Baiklah, selanjutnya mungkin kita bisa lihat attribute table-nya. Sini. Ya, attribute table-nya ada ID sama grid code ya. Field-nya ada ID sama grid code karena kalau ada ID-nya dia bakalan banyak ya, jumlah kolomnya sampai 176 kolom. Jadi supaya kita lebih mudah
atau lebih mudah menganalisisnya, lebih simple tabelnya, kita di-solve-kan saja ya. Di sini untuk di-solve-nya bisa kalian find tools, kalian ketik di solve. Oke, kita masukin saja data data poligonnya. Terus di solve field-nya kita checklist yang grid code saja ya. Add, kita run. Ya, ini hasil di solve-nya sudah berhasil ya. Kalian lihat sini. Ya, ini jadi lebih simple ya tabelnya ya. Jadi jumlah kolomnya cuman 5 karena fieldnya cuman ada 5 ya. Cuman ada grid code ya. Langkah selanjutnya setelah kita em, buat ini, selanjutnya kita kasih nilai-nilai curah hujannya di setiap grid code ya. Jadi grid code 1 nih nilai curah hujannya berapa sih? Sama sampai 5 grid code 5 ini curah hujannya berapa ya? Berarti jumlah apa namanya nilai grid code di sini, misalnya grid code-nya 1 nih, berarti curah hujannya semakin kecil ya. Sedangkan grid code-nya 5 ini berarti curah hujannya semakin tinggi. Untuk kita menambahkan, kita harus menambahkan field dulu di sini curah hujan untuk kita beri nilai-nilai setiap curah hujan, nilai-nilai curah hujan setiap grid code-nya ya. Caranya di sini ada kalian nampak add field di sini. Terus di field name-nya kita ganti curah hujan atau bisa kalian ketik CH saja ya. CH. Data type-nya di sini klik 2 kali, kalian pilih teks saja ya. Terus di sini kalian bisa save langsung. Oke, kembali di sini ya, dia akan langsung tertampil di sini field barunya ya. Jadi untuk menambahkan field di ArcGIS Pro ini sedikit berbeda dengan ArcMap ya. Bukannya lagi sedikit tapi jauh berbeda ya. Langsung saja kita menambahkan nilai-nilainya. Untuk menambahkan nilainya, sebelum kita menambahkan nilai-nilainya, kita harus atur terlebih dahulu di sini. Di data rasternya kita klik kanan, kita ke simbologi, terus ini kita ganti classify. Nah, di sini eh di sini bisa kalian sederhanakan koma apa namanya desimalnya ya dengan cara ini, klik yang ini. Mungkin saya akan mengubah jadi satu angka di belakang koma. Setelah itu kalian tinggal klik 2 kali di sini, kalian kopas. Ctrl C, terus kalian klik 2 kali di sini, tinggal kalian tambahkan di sini. Ya, seperti itu saja. Lakukan hal yang sama. Oke, di sini sudah saya tambahkan semua. Selanjutnya bisa kita tambahkan, mungkin mau nambahkan kita ingin menganalisis nilai curah hujan setiap kabupaten kota di Kalimantan Barat, berarti kita harus intersect ya, intersect dengan administrasi Kalimantan Baratnya. Oke, langsung saja mungkin kita intersect di sini ya. Sini kita scan dulu. Langsung saja kita cari intersect. Oke, di sini masukin data
Kalimantan Barat dan data curah hujannya. Langsung saja kita run. Oke, di sini sudah tertampil ya. Sudah tertampil administrasi Kalimantan Baratnya dan nilai curah hujannya ya. Masing-masing itu berapa. Baiklah, mungkin kalian ingin gambar petanya lebih bagus, bisa kalian simbologi di sini. Klik kanan, simbologi. Di sini bisa kalian pilih jenis-jenis simbologinya. Biasanya kalau curah hujan unclosed color ya, sini. Ya seperti ini. Ininya kita ganti record. Ya, seperti itu. Bisa di sini juga. Sama dengan CH di sini. Kalian ganti kalau ingin ubah warnanya. Sini. Oke, seperti itu ya. Inilah tampilannya untuk curah hujan di Kalimantan Barat ya. Mungkin kita remove, kita checklist saja. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya selanjutnya untuk data dari Excel ya, untuk menganalisis curah hujan dari data Excel. Baiklah, untuk menganalisis curah hujan pakai data Excel, langkah pertama kita ke analisis ya. Kita ke tools. Selanjutnya kita bisa ke conversion tools, terus kita ke Excel, kita Excel to table. Oke, kita masukin input Excel data curah hujannya ya. Misalnya di sini. Jadi kalian harus buat data curah hujan di Excel dulu ya. Terus kalian kasih titik koordinatnya juga di Excel tersebut, keterangan titik koordinatnya. Karena kalau nggak ada titik koordinatnya, dia nggak bakal bisa ya pakai proses metode ini. Langsung saja kita run. Oke, di sini sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita ke map di sini. Terus ada exit table to point. Kita masukin input tabelnya. Sini stasiun curah hujan. Ya. Jadi kenapa saya bilang harus ada titik koordinatnya ya? Karena di sini nanti hasil inputnya nih titik-titik lokasi stasiun curah hujannya ya. Jadi di sini X field nih berarti koordinat X-nya dan Y field-nya ini koordinat Y-nya. Z field-nya nih kita kosongkan saja. Langsung kita run saja di sini pakai WGS
1984. Ya, oke, kita run. Oke, di sini sudah tertampil. Ini kita tampil titik-titik stasiunnya ya. Ini kita checklist saja nih, ganti ya di sini ya. Ini ya, titik-titiknya sudah muncul. Selanjutnya kita IDW kan. Untuk letak IDW-nya di toolbox, kita scroll ke bawah, kita ke spatial analysis tools, terus kita ke interpolation, terus di interpolation ada IDW ya. Kita masukin input point-nya, titik stasiunnya, terus di environment, kita ke environment. Di sini extend-nya yang ini, extend of layer-nya kita ganti kabupaten, kota, provinsi Kalimantan Barat. Di sini kita scroll ke bawah, ada raster analisisnya, max-nya kita kabupaten, provinsi Kalimantan Barat. Langsung kita run. Oke, di sini sudah berhasil ya. Bisa kita lihat ya, ini hasilnya. Ya, bentukannya nanti hasil petanya, bentukan petanya seperti ini ya. Setelah itu langkah selanjutnya seperti biasa kita ini masih data raster ya. Sebelum kita ubah raster ini menjadi poligon, kita harus mengklasifikasikan dulu ya. Atau kita mengkelaskannya dulu di reclass ya. Sama seperti sebelumnya, letak reclass di spatial analysis tools, di reclass, reclassify. Masukin di sini input rasternya, classify. Ini ya, jumlah kelasnya banyak sekali ya. Di sini metodenya, di sini bisa kalian lihat metodenya itu manual interval ya. Kalau manual interval dia tidak bisa diganti kelasnya. Di sini bisa kalian ganti ke geometric interval. Ya, bisa kalian ubah juga di sini equal interval. Ya, terus ya geometric ya, kita pilih geometric saja. Sini langsung kita kelasnya ganti jadi 5 saja. Oke, kalau geometric interval ini nilai-nilainya terlalu mepet ya. Kayaknya ada 4 dan 7 ya. Mungkin kita ganti ke mungkin ini ya, coba. Oke, ini bisa ya, 2, 3. Kalau yang ini oke, mungkin kita agak pakai equal interval saja ya. Kita klik OK. Kita run. Ya, di sini sudah tertampil curah hujannya ya. Seperti ini ya bentukannya ya. Curah hujan. Mungkin coba kita di sini kita IDW kan lagi ya. Maksudnya kita di kelas. Kita kelas. Kita ke analisis.
kita input raster sini, kita classify, kita ke coba kita pakai ini. Ya, dia ada dua perbedaannya. Kalau pakai metodenya tadi ada metode equal dan metode equal dan juga metode defined ya. Ada sedikit perbedaan di gambarnya di sini. Ini defined, ini equal. Mungkin kalian bisa milih metodenya pakai apa, bebas kalian. Mungkin saya akan menggunakan pakai defined ya di sini. Ya, ini berarti kita remove saja. Langkah selanjutnya kita ubah rasternya jadi polygon. Ya, kita ketus. Kita scroll ke atas, conversion tools, raster to polygon. Masukin data rasternya, kita run. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya mungkin kita remove. Ini kita simbologikan. Kelasnya kita ganti 5. Ini kita ganti define. Ya, seperti ini ya. Setelah itu kita masuk ke attribute table. Naikin atas. Kita dissolve dulu ya. Biar lebih mudah. Favorit di sini ada. Di sini ya. Dissolve fitnya kita klik grid code, kita run. Oke, di sini sudah berhasil, kita remove. Terus sini kita tambahkan fill curah hujannya CH. Ini kita ganti teks, kita save. Oke. Oke, sudah tertampil. Selanjutnya bisa kali kita di sini ya. Simbologi ini kita kopas nilainya. Ini mungkin desimalnya kita ubah dulu ya. Terlalu besar ya. Segini cukup. Oke, di sini kita kopas saja nilainya. Kita Ctrl C, kita masukin di sini. Ctrl V. Yang ini juga. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl C dan Ctrl V.
Oke, di sini sudah. Mungkin kalau kalian ingin mengubah warnanya, lakukan yang seperti ini. Bisa di simbologi, ke simbologi. Dan mungkin kalian ingin nambahkan luasnya gitu ya kan. Juga bisa. Kalau ingin menambahkan luas, bisa kita gini kan. Klik kanan, kita ke field. Kita klik here to add new field. Ya, kita sini tambahkan luas. Ininya kita ganti double. Oke, misalnya kalian ingin menambahkan luas, berarti kalian intersect terlebih dahulu ya. Intersect, kita analisis. Kita coba intersect ulang ya. Intersect, kita masukin data administrasinya, kedua baru registernya, data curah hujannya, saran. Oke, di sini sudah berhasil di intersect. Kita open attribute table. Sudah tergabung ya. Sudah tergabung, kita add field di sini. Di sini kita kasih keterangan luas. Ini kita ulang ya. Tadi tidak bisa. Di sini data type-nya kita double. Formatnya bisa numerik. Numerik, desimalnya kita ganti 2 saja lah ya. Oke. Setelah itu kita save. Oke. Oke, di sini sudah berhasil ya tertambah. Tinggal kita klik kanan di luasnya. Kita calculate geometri. Di sini kita kasih ke area. Area unitnya kita ganti hektar. Koordinat sistemnya ini Word. Project koordinat sistem TM BGS 1984 49N 49N ya. Oke. Oke. Oke, dia sudah berhasil ya. Termasuk luasnya di sini. Oke, mungkin seperti mungkin segitu untuk pelatihan atau tutorial pembuatan peta curah hujan Kalimantan Barat ya. Jadi ada sedikit kesalahan tadi untuk penambahan luasnya ya. Jadi kalian kesalahan saya itu tadi saya langsung nulis di sini seharusnya pakai calculate field ya. Pakai calculate field, tidak boleh langsung tulis langsung ya. Dia nanti tak bisa di add fieldnya.
Baiklah, sampai segitu saja untuk pelatihan Arkis Pro curah hujan, pembuatan peta curah hujan. Eh, untuk kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.